nama saya Putri Skika dari kelas SDM A1 semester 7 manajemen. Nah, kali ini saya mau mempresentasikan tentang startup bisnis. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya. Nah, di kelompok saya ini ada Tanti Krisnaningsi dan juga Muhammad Fahmi Firmansyah. Nah, langsung saja aku mau mempresentasikan tentang startup bisnis, tentang pendahuluannya tentang startup bisnis. Di era digital saat ini merupakan saat yang menguntungkan bagi banyak pihak, terutama masyarakat di Indonesia. Terkait dengan bertambahnya pengguna internet di seluruh dunia, terutama di Indonesia, yang mencapai 102 juta pengguna dan berada di urutan ke-6 dunia dengan pengguna internet yang pertumbuhannya tergolong sangat cepat. Lalu, dalam berbagai penelitian menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan dari penelitian Rice, Oi dan Ahmad dan Drucker dalam PAUNESCO. Yang pertama, Rice dari tahun 2011 itu menjelaskan di antaranya startup merupakan sebuah usaha yang baru didirikan dan masih pada tahap pengembangan serta penelitian untuk mencari potensi pasar dan semua tergolong dalam bidang usaha teknologi dan informasi. Yang kedua, yaitu Oi dan Ahmad tahun 2012 menjelaskan bahwa munculnya bisnis tersebut dilakukan secara individu. Aspek motivasi yang tepat sangat penting bagi pelaku bisnis startup atau calon pengguna untuk masuk ke bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu Drucker dalam PAUNESCO itu tahun 2013 menyatakan setiap orang yang memulai bisnis baru adalah sedang berwirausaha. Seorang pengusaha muda khususnya dalam bergerak untuk menghasilkan solusi kreatif yang berhubungan dengan pasar. Menurut penelitian Rice dari tahun 2011 ini, di Indonesia sudah banyak sekali bermunculan bisnis startup, diantaranya Bukalapak, Gojek, dan Tokopedia dan lain-lain. Jadi banyak banget contohnya bisnis startup di era modern saat ini yang kebutuhannya belum terpenuhi dan menciptakan jenis nilai yang baru bagi pelanggan. Strategi yang dilakukan dalam dunia bisnis yaitu berdasarkan pengembangan pengetahuan bisnis startup, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatannya. Pemasaran digital startup untuk mencapai target pasar dan mengantisipasi persaingan tersebut. Persaingan tersebut yaitu mendistribusikan informasi dengan menggunakan berbagai media digital untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan yang terkait dengan bisnis yang dijalankan. Kurangnya pengetahuan akan membaca peluang akan menyulitkan calon pengusaha di sektor startup tersebut karena peluang yang begitu besar sekali dan banyak muncul dalam sektor tersebut. Yang terakhir yaitu pemanfaatan kesempatan dalam dunia digital yang masih sulit dilakukan oleh anak muda saat ini. Apalagi kan di era modern ini kan sangat sulit karena mereka belum berpikir untuk menjadi pengusaha pada tahap proses pembentukan wirausaha yang membutuhkan dukungan dari lingkungannya sendiri. Lalu strategi yang dilakukan oleh seorang bisnis startup tersebut yaitu yang pertama Teach dari 2010 yang menjelaskan diantaranya startup merupakan sebuah usaha. Nah, strategi yang harus dilakukan untuk bisnis startup ini ada 4, yaitu dari Teach 2010, lalu pengembangan pengetahuan bisnis startup, yang ketiga kesuksesan perusahaan, yang keempat masalah internal. Nah, saya akan menjelaskan tentang Teach 2010. Bisnis startup ini termasuk ke dalam model bisnis yang menantang karena informasi seringkali sangat cepat dan konsumen memiliki banyak cara untuk mendapatkannya, barang dan jasa dengan cepat tanpa uang fisik. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pengembangan pengetahuan bisnis startup, yaitu ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan pemasaran digital tersebut. Startup untuk mencapai target pasar dan mengantisipasi persaingan yaitu dengan cara mendistribusikan informasi dengan menggunakan berbagai media digital untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan berbagai hal yang terkait dengan bisnis digital yang sangat dijalankan saat ini. Pemilik usaha digital harus mampu mengembangkan metode-metode tersebut yang sesuai dengan pengetahuan bekal dan kemampuan yang dimiliki, menyediakan konten dan format
untuk mencapai target pasar. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kesuksesan sebuah perusahaan dapat diukur apabila karyawan dan pelanggan merasa kepuasan dengan memenuhi kebutuhannya, maka dapat mencegah perhatian karyawan terbagi, sehingga karyawan akan fokus terhadap pekerjaannya. Dengan begitu, kepuasan pada pelanggan juga akan meningkat. Lalu yang terakhir, masalah internal. Jadi salah satu penyebab gagalnya startup itu, salah satu contohnya misalnya pada departemen, mulai dari pimpinan manajer sampai dengan customer support dan sebagainya, harus mampu menyesuaikan target agar sejalan dengan tujuan jangka pendek dan panjang dan pada perusahaan tersebut. Jadi harus imbang gitu. Yang paling penting adalah semua pihak itu harus berkomitmen untuk bisa perusahaannya itu bisa maju. Yang terakhir, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi. Jadi yang terakhir, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi yang tiada hentinya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi apabila seseorang mampu melihat peluang yang ada dan digunakan untuk bisnis. Dan hal negatifnya itu apabila dia tidak mampu melihat peluang yang ada dan memanfaatkan sebagai hiburan saja. Jadi kalau kelihatan banget positif maupun negatif itu pasti hasilnya tuh bakal beda. Dalam pengembangan pengetahuan bisnis startup, ada beberapa hal yang harus dilakukan kegiatan pemasaran startup untuk mencapai target pasar. Nah, kali ini sangat penting kali untuk mencapai target pasar dengan melakukan strategi-strategi yang tepat. Dan selanjutnya, mengantisipasi karyawan atau bisa melakukan pekerjaan dengan kompak dan dengan komitmen yang tinggi. Persaingan yaitu dengan cara mendistribusikan informasi dengan menggunakan berbagai media digital yang semakin maju saat ini. Jadi sangat menyebarluaskan atau mendistribusikan sebagai berbagai hal yang terkait dengan bisnis digital yang dijalankan saat ini. Pemilik usaha digital harus mampu mengembangkan metode yang sesuai dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, menyediakan konten dan format tersebut untuk mencapai target pasar. Nah, Kak, ini udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu yaitu tadi tentang perkembangan teknologi informasi sampai pengetahuan bisnis yang harus dilakukan strategi agar mencapai target pasar yang diinginkan. Saya pamit undur diri. Nama saya Putri Skika. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang berjudul Startup Bisnis. Saya mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, atau saya menjelaskan kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.